Chapter 5, Aturan baru. Tidak lama kemudian tukang servis datang untuk memperbaiki pipa yang bocor di dapur. Dan Rendra pun juga segera pindah ke kamar di sebelah kamar Siska di lantai atas dengan barang bawaannya selama ini. Setelah itu dia juga mempelajari hubungan antara Siska dan Ratna. Singkatnya, mereka adalah dua orang sahabat yang bertemu saat mereka kuliah di luar negeri. Walaupun mereka berdua memiliki kepribadian yang berbeda, namun mereka justru bisa menjadi sahabat karib karenanya. Mereka kuliah dan lulus bersama, dan setelah kembali ke Indonesia pun keduanya tetap memiliki hubungan yang tidak terpisahkan. Pada akhirnya, Ratna juga bekerja untuk Siska di Liantin Group. Dan mengingat hubungan baik antara mereka berdua, tidak mengherankan jika mereka hidup bersama di villa ini. Villa ini selalu ditempati oleh mereka berdua. Dan tidak ada orang lain yang pernah mendatanginya selain pekerja paruh waktu. Jadi Ratna telah mengembangkan kebiasaan untuk tidak memakai terlalu banyak pakaian di rumah karena menurutnya hal itu terlalu merepotkan dan dia juga gampang kepanasan. Sialnya, kebiasaan itulah yang menyebabkan adanya insiden hari ini. Begitulah sertinya, aku akan tinggal di bawah satu atap denganmu mulai sekarang. Sampai jumpa. Tanpa melihat ke atas. Saat waktu makan malam semakin dekat, Rendra meletakkan kopernya dan turun untuk duduk di sofa. Saat dia melihat sosok Ratna, yang sudah mengenakan pakaian, wajah Rendra penuh dengan ketidakbahagiaan. "Oh, kamu, apakah kamu masih jijik?" Ratna bahkan lebih marah daripada Rendra. "Apa menurutmu aku akan bahagia tinggal di bawah satu atap denganmu? Menurutku kamu jelas-jelas berpura-pura. Sebenarnya, kamu adalah pria bahagia yang hidup dengan banyak wanita cantik dan bermain-main dengan mereka setiap hari. Apakah kamu bangun sambil tersenyum saat kamu bermimpi? Kau menyelamatkan perut seorang pria dengan hati penjahat?" Rendra menyapu mata Ratna dan mencibir, "Aku suka wanita cantik. Tapi aku benci wanita yang tidak jujur. Terutama wanita sepertimu yang berbohong tentang dada mereka." "Kamu." Wajah Ratna memerah karena marah. Untuk beberapa saat, dia benar-benar ingin menekan kepala Rendra ke dadanya, dan membuatnya sadar bahwa ukuran dadanya itu benar-benar 36E, bukan 36D. Tentu saja, Ratna tetap tidak akan melakukannya pada akhirnya. Karena itu bukan gayanya. "Hehe, kamu tidak menyukaiku kan? Kalau begitu kamu bisa pindah. Apakah ada yang memaksamu untuk tinggal di sini? Tapi jika kamu pindah sendiri, kamu tidak bisa menyalahkan Siska. Dia masih benar-benar ingin menuruti permintaan Pak Tua Danu untuk menikah denganku. Tenang saja, aku juga akan berjuang untukmu." Ratna menyipitkan matanya dan tersenyum dengan licik. Jelas saja bahwa dia tahu segalanya tentang Siska dan Rendra. "Kenapa kamu tidak pindah?" kata Rendra. "Kenapa aku tidak pindah? Yang benar saja, aku membeli villa ini bersama dengan Siska. Dengan kata lain, setengah dari tempat ini adalah milikku. Kenapa bukan kamu saja yang pindah?" Ratna tersenyum dengan angkuh. Rendra mengerutkan keningnya. "Setengah dari villa ini adalah milik Ratna? Wanita ini juga wanita kaya? Ini tidak mudah." Rendra bergumam di dalam hatinya. Lalu dia mengalihkan pandangannya ke Siska, yang menatapnya dengan dingin. "Jangan lihat aku. Aku tidak akan membeli hak setengah rumah yang ada di tangan Ratna.
Siska tampaknya memahami pikiran Rendra, dan sebelum dia dapat berbicara, dia sudah memotongnya. Wajah Rendra menjadi muram. Pria lancang, apa yang bisa kamu katakan sekarang? Melihat wajah Rendra yang terlihat muram, Ratna tertawa dengan keras. Sebagai pemilik lain dari villa ini, aku akan mengizinkanmu tinggal di sini. Tetapi kau harus memperhatikan kata-kata dan perbuatanmu. Jika aku atau Siska merasa tidak bahagia dengan tingkah lakumu, aku berhak untuk mengusirmu. Kalau begitu, sepertinya Siska tidak bisa disalahkan. Alis Rendra berkerut lebih dalam. Dia mengerti. Pada awalnya Siska seharusnya meminjam nama Ratna untuk mencegahnya tinggal di villa ini. Tetapi ternyata Rendra dan Ratna akan mengalami hal seperti itu saat pertama kali bertemu. Ratna, yang sangat pendendam, menerima penghinaan dari Rendra. Dan untuk menemukan kesempatan untuk membalas dendamnya terhadap Rendra, dia menahan Rendra di rumah ini. Wanita ini memiliki hati yang kejam. Baiklah. Untuk menikahi calon istriku dalam 3 bulan, aku harus bertahan. Rendra diam-diam memperingatkan dirinya sendiri di dalam hatinya, dan dia tersenyum lebar sebelum berkata, "Haha, Nona Ratna. Anda sangat pandai bercanda. Kita semua adalah keluarga, jadi bagaimana saya bisa membuat Anda tidak bahagia? Taruh saja 100 hati di atasnya, selama Anda memiliki bola di masa depan. Saya akan bersikap keras." Siska dan Ratna tercengang. Seberapa cepat wajahnya berubah? Ada permintaan lain? Mata Ratna meringkuk, dan dia tersenyum seperti rubah. "Iya, bolanya pasti keras." "Nah, ini yang kamu katakan." Sudut mulut Ratna naik sedikit, dan kemudian dia tersenyum lembut. "Karena saya cukup responsif, Anda seharusnya tidak memiliki pendapat tentang persetujuan saya." "Bukan, persetujuan apa?" Rendra mengangkat alisnya. "Perjanjian perumahan." Ratna mengeluarkan selembar kertas A4 penuh kata-kata, dan mendorongnya ke Rendra. Seketika ekspresi mereka semua berubah menjadi serius. Di atasnya ada semua peraturan yang harus Anda patuhi jika Anda tinggal di villa ini selama 3 bulan ke depan. Amati dan tanda tangani jika tidak ada masalah. Rendra tidak bisa berkata-kata untuk sementara waktu. Dia merasa bahwa mereka bertele-tele untuk waktu yang lama. Sementara perjanjian ini adalah masalah utama. Diperkirakan bahwa aturan ini juga dibuat oleh Siska, bukan? Aku merasa sakit kepala melihat begitu banyak kata. Rendra melihat sekilas perjanjian itu dan berkata, "Aku tidak mau membacanya." "Kau bisa membacakannya untukku." "Baiklah." Ratna tidak ragu-ragu, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu dan Siska punya janji 3 bulan untuk hidup bersama. Dari sudut pandang hukum, kamu tidak memiliki hubungan apapun selama 3 bulan ini. Jadi kamu tidak boleh memaksa Siska untuk hidup bersamanya dan melakukan apapun yang dia tidak ingin lakukan." "Tidak masalah." Rendra memahami perlindungan diri Siska. "Dengan alasan yang sama, kamu tidak bisa memaksaku untuk melakukan apa yang tidak ingin aku lakukan," kata Ratna. Petik 2. "Tidak masalah." Ekspresi Rendra terlihat heran. "Syukurlah jika kamu tidak memaksaku untuk melakukan apapun. Kamu tidak bisa masuk ke kamar Siska dan aku tanpa izin. Tak peduli apakah kita ada di rumah ini atau tidak. Baiklah."
Tidak bisa merokok dimanapun di rumah ini. Baik, Ratna mengatakan lebih dari selusin aturan bolak-balik. Tetapi Rendra dengan berani setuju. Ini membuat kedua wanita itu sedikit terkejut. Jujur saja, ini tidak seperti gaya Rendra. Apakah kamu sudah selesai? Rendra tertawa ketika Ratna berhenti berbicara. Untuk saat ini, untuk aturan lainnya, tunggu sampai aku memikirkannya. Ratna cemberut. Oke, peraturanmu sudah selesai. Maka aku juga harus membuat beberapa tuntutan dengan istriku. Rendra tersenyum. Siska mengerutkan kening. Apa persyaratannya? Dalam 3 bulan ini, aku ingin memiliki setidaknya 3 kencan denganmu. Rendra tersenyum licik, dan dia menjelaskannya, aku telah memikirkannya. Kohabitasi dapat mengetahui apakah kita cocok untuk hidup bersama. Dan kencan dapat menguji apakah kita dapat menciptakan suasana romansa sesekali. Itu adalah hal yang diperlukan antara suami dan istri. Istriku, orang tua itu melihat kita dari langit. Dan seharusnya kamu berusaha untuk tidak mengecewakannya, kan? Siska mengertakkan gigi. Rasanya dia ingin menamparkan Rendra. Orang ini benar-benar tidak tahu malu.